Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Niki kayaknya Pak masih capek hari Ahad kemarin silaturahmi nih kayaknya ya. Masih sedikit ada nama niku rasanya ini kok kayak si aras-arasan ngaten Bu nggih. Napa kesel kesian. Ya, Masya Allah ya, berkah semuanya untuk kita semuanya. Masya Allah. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Soin Mariani, keluargaku Kamboja Jaya, yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya segenap santri Majelis Ta'lim Iwamit On Air untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab fiqh wanita pada kesempatan sore yang penuh barakah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadratul kiram, para alim ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap Bapak Ibu pendiri pembimbing Dewan Penasihat Majelis Ta'lim Iwamit On Air, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Widyari beserta Ibu Deli Sapna Reza selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit On Air beserta jajaran pengurus harian yaitu Kabinet Sab'ata Asyara, semuanya yang senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dalam berdakwah di negeri Formosa ini, yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam mengemban amanahnya masing-masing yang kita cintai dan kita sayangi karena Allah rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulipmania rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadan yaumil mubarak 14 April 2026 Masehi bertepatan 25 Syawal 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim tercinta kita semuanya, Majelis Ta'lim Iwamit On Air dalam keadaan sehat wal afiyah, zahiran wa batinan insyaallah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salam ya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulmat ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga kita semuanya dengan senantiasa kita memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti dan mengamalkan segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah uzmahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat santri Iwamit rahimakumullah, ya alhamdulillah rabbil alamin. Sore hari ini kita semuanya, siang menjelang sore hari ini kita semuanya masih bisa bersama-sama bertolabul ilmi di sela-sela aktivitas kita semuanya, ya Bu, alhamdulillah. Dan saya sendiri ya alhamdulillah hari ini sedikit repot nih, sebenarnya masih ada tamu di luar. Dan insyaallah semoga bisa membersamai ya 1 jam ke depan insyaallah bismillah. Ya langsung saja untuk memanfaatkan waktu kita
pembelajaran kita sudah sampai bab wudhu ya, ibu-ibu semuanya. Kemarin tentang bejana sudah selesai. Kalau misalnya panjenengan semuanya ada yang ditanyakan tentang apa yang kemarin sudah materi yang sudah disampaikan, insya Allah nanti kalau masih ada waktu bisa ditanyakan. Makanya sekarang bab selanjutnya yaitu bab wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wudhu. Wudhu adalah membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menghadap adalah mendirikan sholat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkannya dan dia telah menetapkan bagian-bagian anggota badan yang harus dibasuh pada saat berwudhu. Ya, jamaah iwami rahimakumullah, insyaallah kita semua sudah paham. Wudhu ini adalah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang diperbaiki, nggak ada yang direvisi, ataupun mungkin ada pembaharuan dan sebagainya, nggak ada. Ya, karena ini adalah wudhu ini adalah haknya Allah, ketetapan Allah, ya, karena kita mau mendirikan sholat, mau mengamalkan amaliyah-amaliyah lainnya, nih, terutama yang dibahas di sini adalah tentang sholat. Jadi harus mempunyai wudhu. Nah, ini sudah haknya Allah. Allah yang memerintahkan dan menetapkan. Jadi bagian-bagian mana yang memang harus wajib dibasuh. Makanya kan ada wajibnya wudhu, anggota badannya wajib dibasuh, ada sunnahnya, kan seperti itu ya. Nanti di belakang akan diurai-urai sendiri. Insya Allah lebih jelas lagi. Selanjutnya, kewajiban berwudhu. Wudhu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajiban tersebut telah ditetapkan melalui 3 dalil, yaitu dalil pertama adalah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki hingga sampai pada kedua mata kaki." Surah Al-Maidah ayat 6. Dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi pernah bersabda, Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Dalil yang ketiga adalah ijma' ulama. Ijma' ulama merupakan kewajiban wudu dari sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini hingga hari akhir nanti. Jamaah iwamat on air rahimakumullah, Masya Allah, Islam itu dalam mengatur hal apapun niku sudah jelas. Ada dasarnya, ada hukumnya, ada pedoman yang melandasinya. Jadi kita semuanya niku wis jelas-jelas iki sanek perintah dari Allah. Kemudian ada Rasulullah sebagai utusannya Allah sudah memberikan dalil. Kemudian ijma' ulama, orang-orang yang pintar punya ilmu pun sudah berpendapat. Jadi kan berarti istilahnya niku cara bangunan ini pun kokoh, sudah kokoh ngoten ya, karena pondasinya sudah kuat ngoten ya. Makanya sini disebutkan kewajiban berwudu itu perintah dari Allah, dari Rasulullah, dan juga ijma' para ulama, sudah jelas. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan bahwasanya kita sebagai orang beriman ketika mau mengerjakan sholat, basuhlah muka, tangan sampai ke siku, sapulah kepala, basuhlah kaki sampai kedua mata kaki. Jadi rukun wudhu ini sebenarnya ya ini sebenarnya cuma niat yang pertama udah otomatis ya. Kemudian membasuh muka, membasuh tangan, ya, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Sudah jelas. Ya. Insya Allah nanti di belakang ada syarat sahnya wudhu, ada yang membatalkan wudhu dan sebagainya nanti dijelaskan. Ya, jadi hukum dasarnya sudah jelas ya, dari Al-Quran ada, hadis ada, dan ijma' ulama. Selanjutnya keutamaan wudhu. Wudhu memiliki beberapa keutamaan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Ya, kalau hadisnya panjang saya bacakan artinya saja ya Bu, mohon maaf ya. Jadi artinya
Maukah kalian aku memberitahukan tentang sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian beliau pun berkata, yaitu dengan cara menyempurnakan wudhu dari hal-hal yang bersifat makruh. Banyak melangkah menuju masjid dan menunggu waktu sholat setelah sholat, yaitu tahiyatul masjid. Yang demikian itu adalah ikatan atau perjanjian. Hadis riwayat Muslim. Ya, jamaah iwami rahimakumullah. Biasanya kita semuanya niku kalau mau mengerjakan sesuatu ataupun mau membeli sesuatu biasanya kan didelok dulu nggih. Fungsinya apa, keutamaannya apa, faedahnya apa, pasti seperti itu. Apalagi kita ibadah kepada Allah, faedahnya wudhu itu apa? Jadi pertanyaannya, gunanya wudhu itu buat apa? Biasanya kan ngoten. Sama seperti kita misalnya membeli baju apa, gamis, ya, baju apa kan biasanya faedahnya apa, fungsinya apa, ya, apalagi zaman sekarang Masya Allah ya, bermacam-macam pakaian syar'i, banyak macam dan sebagainya. Biasanya juga disebutkan bagaimana kurang lebihnya atau manfaatnya itu kan sendiri-sendiri. Ya di sini disebutkan bahwasanya ada Rasulullah mengatakan, ya maukah aku beritahu kepada kalian semuanya, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian. Ya. Kemudian para sahabat yang menjawab, mau ya Rasulullah, ya, apa saja? Menurut Rasul berkata, menyempurnakan wudhu termasuknya. Jadi menyempurnakan wudhu itu nanti juga ada syarat sahnya, syarat batalnya, insya Allah di belakang diurai. Ya, jadi menyempurnakan wudhu kita dari hal-hal yang bersifat makruh. Ya, nanti apa saja kita urai. Kemudian banyak melangkahkan menuju masjid. Ya, makanya semakin jauh posisi masjid dari rumah kita atau dari kediaman kita, Pak insya Allah itu akan juga menambah kebaikan dan menghapus dosa kita semuanya. Dan insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita. Makanya nggak boleh ngeresuloh ataupun kita gerundel. Oh mau Jumatan rumahnya jauh, mau tarawih sholatnya masjidnya jauh, ya. Itu sebenarnya malah kita semuanya harus gembira, harus happy, ya, karena kita mendapatkan kelebihan, mendapatkan pahala yang lebih banyak atau lebih baik dari orang-orang yang berada di sekitar lingkungan masjid. Ya, itu yang kedua. Kemudian menunggu waktu sholat setelah sholat tahiyatul masjid. Ya, insya Allah kita semuanya paham ya, tahiyatul masjid itu berarti sholat yang dikerjakan 2 rakaat ketika sudah masuk masjid. Sebelum kita duduk, sebelum kita melaksanakan aktivitas lainnya. Ya, ketika masuk ujuk-ujuknya dari Serambi, ya, kemudian masuk ke masjid, hal yang pertama kali kita mengerjakan sholat, yaitu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya untuk menghormati masjid, ya. Ya, karena kita sekarang posisinya sekarang mungkin ya jarang ya, mungkin waktu liburan saja, ataupun waktu tertentu kita misalnya ke masjid besertaan, ya, ataupun masjid di sekitar lingkungan jenengan yang ada, misalnya di Sinju dan sebagainya. Maka usahakan ketika masuk masjid, ya, sebelum kita duduk, kerjakan dulu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, kapan lagi, ya Bu? Insya Allah. Ya, kadang itu hati niku kayak nelongso ya, misalnya kita Masya Allah bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya, kita semuanya jarang bisa menjumpai masjid, atau bahkan mungkin sampai bertahun-tahun bisa berkunjung ke masjid dan sebagainya. Maka kalau ada kesempatan, monggo kita mengerjakan kesunahan-kesunahan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, ya, yang demikian adalah perjanjian. Ya, jadi nikung ya. Jadi keutamaan wudhu yang pertama, Rasulullah mengatakan kalau kita menyempurnakan wudhu kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid, dan yang ketiga menunggu waktu sholat setelah sholat, yaitu tahiyat, sebelum sholat, yaitu tahiyatul masjid. Masya Allah. Ya. Selain itu diwajibkan wudhu sebelum menunaikan sholat merupakan sugesti bagi wanita muslimah untuk senantiasa berada dalam kondisi suci dari kotoran dan dari perbuatan maksiat kepada Allah. Ya.
Insya Allah janjinya Allah, barang siapa senantiasa menjaga wudhu kita, Allah akan menjaga kita. Malaikat di sekitar kita pun akan menjaga kita. Ada satu kisah, Bu. Di dalam rumah tersebut, satu rumah, ada satu anggota yang senantiasa menjaga wudhunya. Satu lagi orang yang biasa, ya maksudnya ya ketika mendawamkan wudhu ataupun punya wudhu ya saat tertentu-tentu saja. Kemudian satu hari terjadi kebakaran di rumah tersebut. Tapi subhanallah ya, Allah itu menjaga orang yang mempunyai wudhu. Teman yang satunya terbakar hangus, hilang, tapi yang satu ini yang menjaga wudhu niki, Masya Allah, dijauhkan dari hal-hal bencana musibah seperti tadi. Orangnya nggak kenapa-napa. Subhanallah. Ya, jadi Allah ini kok kalau memberikan janji ataupun memberikan keyakinan kepada kita memang benar-benar memang ada buktinya ataupun kenyataannya. Sehingga kita pun semakin kuat dan semakin yakin memang Allah niku senantiasa menjaga kita semuanya kalau memang kita mengerjakan apa yang diperintahkan, mengerjakan yang disunahkan oleh Rasulullah, ya terutama juga untuk menjaga wudhu kita. Makanya kalau mau tidur, walaupun lagi haid, walaupun lagi kotor, walaupun lagi apapun ya, diusahakan punya wudhu. Ya Bu, diusahakan punya wudhu. Jadi saya pun juga belajar. Ya. Jadi biasanya kalau sudah mau tidur nih kan sudah ngantuk banget, kadang males ke kamar mandi, yang penting nggak kerasa mau buang hajat biasanya ya langsung bubuk nggak mawon. Tapi kalau bisa diusahakan ya dalam hal apapun, walaupun kondisi apapun, sebelum tidur itu punya wudhu. Insya Allah Allah akan menjaga, malaikat-malaikat sekitar kita pun akan menjaga dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ya, sambung selanjutnya. Dari Anas bin Malik diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya perangai yang baik itu terdapat pada diri seseorang yang dengannya menjadi baik semua amal perbuatannya. Adapun kesucian seseorang di dalam mengerjakan sholat, maka adanya Allah akan mengampuni segala dosanya dan nilai sholatnya pun tetap terhitung sebagai ibadah baginya. Ya. Jadi peringai ataupun tingkah laku orang itu baik pada dirinya sendiri itu akan menjadi amal perbuatannya juga. Insya Allah kita paham ya, semuanya kan pasti paham. Biasanya orang yang berperingai baik, bertingkah laku baik, otomatis orang itu insya Allah juga akan senantiasa menjaga kesucian dalam mengerjakan sholat. Kemudian kita pun juga beribadah dengan ringan. Allah memudahkan segala urusan kita. Karena tingkah laku hati yang bersih itu adalah juga menjadi penopang bagi kita semuanya untuk kebaikan-kebaikan yang akan mengikuti kita. Seperti itu ya, Masya Allah. Kemudian satu hadis dari Abu Hurairah, nanti hadisnya juga panjang, saya bacakan artinya. Rasulullah bersama para sahabat pernah melintasi makam atau kuburan, lalu beliau mengucapkan, Assalamualaikum, wahai yang bertempat tinggal di perkampungan orang-orang yang beriman. Insya Allah tidak lama lagi kami akan bertemu kalian. Ingin rasanya hatiku menjumpai saudara-saudara kami. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Beliau menjawab, kalian adalah sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang yang beriman yang akan datang kelak sepeninggalku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui atau mengenali umatmu yang datang sepeninggalmu? Rasulullah menjawab dengan bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian jika seseorang mempunyai seekor kuda yang berwarna putih sedang berada di tengah-tengah sekumpulan kuda yang berwarna hitam pekat? Bukankah ia akan mudah mengenali kudanya itu? Para sahabat menjawab, sudah tentu ia akan dapat mengenalinya dengan mudah. Selanjutnya beliau berkata, nah demikian halnya dengan mereka, yaitu umatku, di mana mereka akan datang dalam keadaan wajah, tangan, dan kaki mereka, yaitu anggota-anggota wudhu, bercahaya karena pengaruh cahaya wudhu. Masya Allah, saya merinding nih ya. Ya, sedangkan aku saat itu berada di telagaku itu layak untuk dilindungi, seperti hanya unta yang hilang, di mana akan aku cari dan panggil. Mari kemari, ada sahabat yang dengan serta-merta berkata, wahai Rasulullah,
bagaimana jika orang-orang sepeninggal engkau itu ada yang menyeleweng? Maka Nabi menjawab, celaka, celakalah mereka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya Bu ya. Dari hadis niki mawon sudah jelas sekali penyampaian yang terdapat di dalamnya. Ya. Rasulullah pun sudah mengetahui, ya, termasuk kita niki adalah sahabat-sahabat. Ya. Dikatakan sahabat ya Bu, kita niki saudara, saudara-saudara. Kita niki saudara. Ya. Kalau yang orang yang menjumpai semasa hidup Rasulullah dinamakan sahabat. Tapi kita niki termasuk umat yang sesudah Rasulullah tiada dinamakan saudara-saudara. Masya Allah. Ya. Ya, Rasulullah niku sudah istilahnya niku sudah memprediksi, sudah mengetahui. Mana sahabat bertanya, loh Rasulullah kok kamu tahu? Kok saudara-saudara kita orang Muslim, bagaimana kamu tahu? Karena Rasulullah menjelaskan, ya bagaimana nggak tahu? Diibaratkan misalnya segerombol kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Nah, otomatis kan kelihatan mencolok ya Bu. Putih pasti kelihatan di antara semuanya hitam semuanya. Kemudian ada segerombol yang putih. Otomatis yang putih ini kan kelihatan menonjol, kelihatan jelas. Kenapa kok putih? Kenapa kok jelas? Kenapa kok bercahaya? Karena kita orang-orang Muslim niki mengerjakan wudhu, yaitu cahaya memancar dari anggota-anggota tubuh yang kita basuh ketika berwudhu, berubah menjadi cahaya. Masya Allah, subhanallah ya, Masya Allah ya Bu, semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah seperti ini ya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang senantiasa menjaga wudhu, dan juga Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk berkumpul nanti bersama Rasulullah. Karena cahaya putih yang ada memancar dari badan kita yang senantiasa menjaga wudhu kita. Nih, berarti semakin yakin di hati jenengan, ya Allah ternyata keutamaan wudhu sampai sebegitu ya. Ternyata sebegitu, Masya Allah, faedahnya sebegitu baiknya, sebegitu kuatnya. Jadi semakin menambah kita semuanya untuk senantiasa menjaga wudhu kita. Nanti ya Bu, semoga termotivasi dengan hadis niki. Mungkin setelah saat ini nanti dan seterusnya kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan dalam menjaga wudhu kita. Ya, saya pun juga berusaha di sini ya Bu. Ya, insya Allah kita semuanya berusaha. Ya, apalagi kalau musim dingin kan kadang kita niku males ya kena air. Biasanya kalau nggak ada uzur pas sholat digabung jadi satu, biasanya maghrib ke Isya, itu saya sendiri loh ya. Itu saya sendiri. Ya, biasanya kan maghrib itu waktunya pendek ya, kan Isya kita mengerjakan di amal waktu. Ya, insya Allah pasti ya udah sholat nggak apa-apa digabung jadi satu karena masih punya wudhu. Dan jadi sebenarnya nggak apa-apa, misalnya kita setiap mau sholat walaupun tidak batal wudhu, masih punya wudhu, memperbaharui wudhu kita itu juga lebih afdol, lebih utama. Jadi itu adalah pilihan bagi kita semuanya. Ya. Tapi alangkah baiknya kita senantiasa memperbaharui wudhu. Diriwayatkan dari Imam Malik dan perawi lainnya bahwa Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a al-ba'dal muslim aw al-mu'minu fa ghasala wajhah kharaja min wajhi kulli khati'atin nazara ilaiha fi 'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri khatril ma' hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang muslim atau mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya itu setiap kesalahan atau dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, sehingga ia keluar dan berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah, subhanallah. Ya, ternyata kita membasuh anggota wudu badan kita yang terkena wudu, anggota wajib wudu kita ini ternyata bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mengeluarkan setiap dosa atau kesalahan kita. Nih, membasuh muka kan ini semuanya ya, dari ujung rambut sini sampai ke bawah dagu. Di dalam wajah ini ada apa? Ada mata. Ya, ada mata kita. Mata kita ini kan saat ini ya, Masya Allah, kan sudah
terbiasa kita melihat setan gepeng ponsel niki ya Bu nggih. Pasti kita pernah scroll-scroll mungkin ngelihat maksiat, melihat apapun itu nggih, pasti pernah, nggak mungkin enggak nggih. Nggak bisa dipungkiri, nggak mungkin kita semuanya kumatan itu suci, bersih, nggak pernah melihat kemaksiatan, sengaja maupun tidak pasti pernah melihat. Maka dengan berwudu, insya Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dari mata kita. Kemudian kalau tangan lagi, tangan dari ujung jari kita sampai ke siku, ya kita nggak memungkiri pasti pernah melakukan kesalahan ataupun kekeliruan seperti itu. Ya. Mungkin kita sama pasien kita kadang kan pasien rewel tangan kita jiwit saiki saking jengkele kena buatan. Mungkin kita pernah apa nih nganu pasien kita kan kita nggak nawa nggak baik-baik banget kadang juga nonton ya kadang gregetan dan sebagainya lah insya Allah dengan kita berwudu Allah pun juga akan menggugurkan dosa dari tangan kita. Kemudian juga dari Abdullah As-Sanaji Rasulullah bersabda apabila seorang hamba berwudu lalu berkumur maka dikeluarkanlah dihapuskan kesalahan-kesalahan itu dari mulutnya. Apabila memasukkan air ke rongga hidung, maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari hidungnya. Apabila ia membasuh wajahnya, lalu keluarlah kesalahan yang pernah berbuat dari wajahnya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi keluar dari bawah tempat tubuhnya, rambut dari kedua matanya. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari kedua tangannya, sehingga kesalahan yang pernah terjadi atau keluar dari bawah atau celah kukunya. Apabila ia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari kepalanya, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut keluar dari kedua telinganya. Apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan tersebut dari kedua kakinya, jika kesalahan yang pernah ia lakukan keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian perjalanannya ke masjid dan sholatnya merupakan nilai ibadah tersendiri baginya. Hadis riwayat Malik, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Masya Allah, subhanallah. Mungkin selama ini kita belum paham wudhu sepertinya berwudhu mawon. Syarat niatnya niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kaki sampai ka'bain ataupun sampai kedua mata kaki misalnya. Mungkin kita ngertinya cuma seperti itu saja. Tapi ternyata subhanallah di sini dijelaskan di keutamaan wudhu bahwasanya ternyata Allah memberikan fadilah lagi, keutamaan lagi yaitu berupa menggugurkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan dari anggota tubuh kita. Dari membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Ternyata dosa-dosa dan kesalahan kita keluar dari sela-sela ujung jari kita. Masya Allah subhanallah. Ternyata seperti itu loh Bu. Ya. Nah, jadi kita semuanya semakin pasti semakin termotivasi menyempurnakan wudhu kita. Mungkin yang wudhunya mungkin masih kurang-kurang. Misalnya membasuh, tadi kan disebutkan membasuh kaki sampai ka'bain ataupun sampai kedua mata kaki. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita membasuh wudhu lebih tinggi lagi, ngaten ya, sampai ke pertengahan kaki ya ataupun sampai atas kalau misalnya kita di rumah sendiri ya. Kalau di luar ya jangan, kalau untuk bersama-sama seperti kemarin di Hotel Cosmos yang nggak etis ya Bu, sampai tinggi-tinggi banget juga nggak boleh. Yang penting syarat wajibnya saja. Tapi kalau kita misalnya di rumah, kondisi memungkinkan kita semuanya untuk memperbanyak anggota tubuh kita ketika berwudu, misalnya sampai siku dinaikkan lagi di atasnya siku, misalnya 2 ruas jari, 3 ruas jari, nggak ada masalah, malah lebih bagus. Berarti lebih sempurna lagi wudunya. Ngaten nggih. Sudah asar Bu? Bu Kamboja? Zoin? Lebih berapa nih asar ya? Kelewat? 24 Bentar Bu. ya, Asar Bun. Nggih, nggih, monggo ya. Dan diingatkan nak monggo asar dulu ya. Monggo. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Wasalli wasallim barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Insya Allah sudah semua nih, sudah selesai sholat asarnya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kajian kita fikih wanitanya. Semoga Bun. Ya, terima kasih Mbak Munawwarah. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo yang sudah melaksanakan kewajiban kita sambungkan lagi Bluetooth HP-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sudah ya. Masya Allah, ternyata wudhu niku bisa menghapuskan kesalahan atau mengeluarkan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan dari hidung, kesalahan dari wajah. Wajah ini kesalahannya nopo kan wajah ini ada mata, gitu. Kemudian ada tutuk, ada mulut, ya, masya Allah. Insya Allah Allah seperti janjinya Allah di sini disebutkan bahwasanya ketika kita berwudu maka anggota wudu kita niki sudah dikeluarkan, ya sudah dihilangkan kesalahan-kesalahan dari tubuh kita. Masya Allah ya Bung ya. Makanya tanpa kita sadari mungkin ya kita berwudu dengan sungguh-sungguh, kemudian ternyata Masya Allah kok banyak sekali hikmahnya. Ternyata tanpa kita sadari mungkin perilaku kita lebih baik, hati kita mungkin lebih khusyuk lagi dalam beribadah, dalam hal kebaikan. Mungkin dari niki karena wudhu kita yang baik menyempurnakan wudhu kita dari hal-hal yang makruh tanpa kita sadari. Karena kesalahan-kesalahan sudah dihapuskan semuanya, maka yang terisi di tubuh kita adalah tinggal yang baik-baik atau yang menghampiri kita adalah kebaikan. Masya Allah ya Bu. Selanjutnya bab fardu wudhu. Wudhu itu memiliki beberapa fardu dan rukun yang ditertibkan secara berurutan. Jika ada salah satu di antara fardu tersebut yang tertinggal, maka wudhunya tidak sah menurut syariat. Berikut ini penjelasan fardu-fardu wudhu tersebut. Jadi fardu ini adalah fardu dan rukun ditertibkan secara berurutan. Jadi nek wudhu niku ada urutane. Nek mboten urut ya ora sah. Misale jenengan ora niat, nggih, langsung basuh kaki, kemudian basuh muka, basuh tangan. Dan ini kan mboten urut, tidak tertib. Maka tidak sah wudhunya. Maka ini disebutkan harus tertib, ada rukun dan fardunya yang harus kita kerjakan ataupun kita urutkan ketika berwudhu. Berikut fardu-fardu wudhu. Yang pertama, niat. Wudhu tidak akan sah kecuali disertai dengan adanya niat. Niat adalah kemauan dan keinginan hati untuk berwudhu sebagai wujud menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atin yunjaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu jamaah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan masing-masing orang tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu bernilai karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu bernilai karena apa yang ditujunya. Niat ini pokoknya menduduki posisi kasta paling tinggi dalam hal apapun, ya Bu ya. Makanya niat kita misalnya mau seperti kemarin puasa Ramadan, kan itu kan puasa fardu ataupun puasa yang wajib, maka kita niatnya harus ketika malam hari seperti itu. Niat nih pokoknya sebagai penentu kita semuanya, penentu awal kita semuanya. Ya, kita niat di sini mencari uang saja misalnya, ya kita belum memperbarui niat kita misalnya. Terus tentang niatnya nang Taiwan tentang golek duit wokeh, ya gajinya 10 juta bendang okeh. Nah,
Ya kalau misalnya jenengan niatnya karena itu saja, ya mendapatkannya ya cuman itu saja. Ya, alhamdulillah misalnya benar-benar ya alhamdulillah sudah kelakon bangun rumah, membeli sawah dan sebagainya. Berarti jenengan mendapatkannya itu saja. Karena niatnya ya awal tujuannya karena memang ingin itu apa yang menjadi keinginan jenengan, apa yang dituju jenengan wow. Tapi kalau niatnya kita dari awal dari rumah, niatnya untuk ibadah karena Allah, mencari ridhonya Allah, lewat bekerja di Taiwan niki, maka insya Allah maka akan mendapatkan pahala double, nih, mendapatkan ganjaran yang double. Terus kerjane karena Allah, dapat rezekinya alhamdulillah karena Allah, yang bisa membangun usaha, menyekolahkan anak-anak, mencari ridhonya suami alhamdulillah, karena berkat suami kita semuanya bisa bekerja di Formosa niki dan sebagainya. Jadi kita mempunyai double-double dari pahala yang sudah kita kerjakan tadi. Masya Allah ya Bu. Jadi niat itu Masya Allah sangat mempengaruhi bagi kita semuanya. Ya, makanya kita bekerja di Taiwan ini diniatkan ibadah karena Allah. Ya, isniat ibadah karena Allah. Alhamdulillah jenengan di ahad nggih panggih bunda-bunda punyai ustazah kita semuanya ngoten niku. Kemudian kita mendapatkan rezeki yang banyak alhamdulillah juga. Jadi niat nikah adalah penentu bagi kita semuanya. Ya. Jadi kalau kita wudhu tanpa niat, maka tidak akan sah wudhu kita. Niat itu adalah untuk wujud menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah. Niat. Kemudian selanjutnya juga ada yang disebut dalam hadis bahwa niat itu bermuara hati, sedangkan melafadzkannya bukanlah karena merupakan sesuatu yang disyariatkan. Niat itu berarti di dalam hati kita. Misalnya besok mau saya puasa sunnah Kamis misalnya ya. Kemudian jenengan sudah berniat di dalam hatinya. Besok saya mau puasa Kamis. Di dalam hati saja. Kalau lisan niki hanya syariat saja yang terutama di dalam hati kita. Tapi alangkah baiknya secara hati maupun lisan kita mengucapkan secara bersamaan. Lisan kita mengucapkan, hati kita meyakini apa yang kita yakinkan dan akan kita kerjakan. Ini niat yang pertama. Fardunya wudhu yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Kewajiban membasuh wajah di dalam berwudhu itu hanya sekali, yaitu dari bagian atas dahi sampai bagian dagu bawah. Dan dari bagian bawah satu telinga ke bagian bawah telinga yang lainnya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka. Surah Al-Maidah ayat 6. Air wudhu itu harus mengalir pada wajah, karena membasuh di sini berarti mengalirkan. Fardunya wudhu yang kedua, membasuh wajah. Insya Allah paham. Mungkin bagi santri baru yang belum paham, monggo diperbaiki lagi wudhunya. Jadi batas membasuh muka itu adalah dari atas dahi bagian dahi, nggih. Jadi cukule rambut sini lho Bu, nggih, dahi niku nggih. Bathuk nek wong Jawa ngomonine ya Bu, cara Ponorogo ini bathuk atasnya lagi, tempat cukule rambut sini, tempat tumbuhnya rambut niki. Kemudian seret ke bawah sampai ke telinga dan dagu, nggih, bawah dagu. Jadi bukan janggut saja, tapi sampai ke bawah dagu. Itu batasannya. Nih, diperhatikan ya. Jadi kalau wudhu bukan misalnya kan tangannya wudhu kan pakai tangan dua ya. Kemudian kita tadai pakai airnya ditadai pakai tangan dua. Kemudian biuk nggih dari atas dahi sampai tangan ini yang jempol ini muter sampai ke bawah telinga. Telinga sampai ke bawah dagu. Jadi sampai ke bawah dagu, bukan hanya di dagu saja. Nanti ya Bu, nek mbana wudhu jenengan kursat-serat penting samune anak sing ketinggalan. Cuman mukanya saja, dagunya saja, tidak sampai ke bawah dagu, berarti itu kurang sempurna wudhunya. Ngaten nggih? Mungkin dengan semuanya mungkin ada yang rasa seperti itu, monggo diperbaiki lagi wudhunya. Ya. Kemudian air wudhu ini harus mengalir pada wajah. Membasuh berarti mengalirkan. Jadi tidak tangannya kosong, misalnya kena air, kecipratan air, pakai keran,
kemudian dikibas-kibas nih, kemudian diusap nih saja. Beda ya, Bu? Bukan seperti itu wudhu nih. Berarti mengalirkan, membasuh itu berarti banyune ya kudu ngalir. Yuk ngoten nggih dari muka semuanya. Jadi bukan teh tangane teles terus diusap netok niku mboten. Mboten pareng. Enggak boleh. Jadi harus air yang mengalir. Yeah. Itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh kedua tangan, yaitu sampai ke siku. Dan hanya dilakukan 1 kali saja. Firman Allah, kemudian tangan kalian sampai ke siku. Surah Al-Maidah ayat 6. Membasuh kedua tangan. Diawali dari ujung kuku jari niki seret sampai ke siku. Batasannya siku. Tapi kalau misalnya di atas siku, Bu, 2 ruas jari, 3 ruas jari, apakah boleh? Jawabannya boleh. Yang penting, yang utama melebihi dari anggota tubuh. Nek kurang, berarti misalnya sor siku, kurang telung baris, telung jari, 2 jari, ya nggak boleh. Nek dilebihne boleh, nek dikurangi tidak boleh. Ya, seperti tadi Rasul mengatakan, engkau nek awak dhewe wuduke sempurna, bagus, semuanya anggota tubuh niki akan bercahaya, Bu. Nanti Rasulullah nang goleki awak dhewe ya penak. Oh kae umatku jelas wong anggota badan tubuhnya mencorong, ada cahayanya karena kita sering-sering berwudu, karena kita mendawamkan wudu, maka penak golekane. Seperti tadi Rasul mengatakan, kemari, semuanya ngumpul sini umatku. Masya Allah. Terus rasa golek-golekan, ngoten lho. Wis ketara iki umate Rasulullah. Masya Allah, subhanallah, insya Allah ya, amin, insya Allah. Ya, kemudian yang keempat, fardunya wudhu mengusap kepala. Pengertian mengusap di sini adalah membasahi dengan air, sebagaimana difirmankan Allah, dan usaplah kepala kalian. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan mengenai sifat wudhu Nabi, di mana ia mengatakan beliau mengusap kepalanya 1 kali. Bahkan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hal itu mengusap kepala 1 kali adalah yang lebih rajih atau benar. Mengenai masalah usapan kepala ini ada 3 menurut Rasulullah. Ya, jadi dibagi lagi menjadi 3. Ya, usaplah kepala kalian. Ya, di sini dijelaskan. Yang pertama mengenai Rasulullah, yang pertama mengusap seluruh kepala. Hal ini berdasarkan satu hadis Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadihi fa aqbala bihima wa adbara ba'da'am bi muqaddamin ra'sih. Summa dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma hatta raja'a ila al-makanil ladzi bada'a minhu. Bahwa Rasulullah mengusap kepala dengan kedua tangannya. Dia menarik ke arah belakang kedua tangannya dan memulainya dari bagian muka kepalanya sampai pada tengkuknya. Kemudian membalikkan kedua tangannya ke tempat di mana beliau memulainya. Yeah. Jadi cara mengusap kepala, sebagian kepala niki ada 3 pendapat yang sudah diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, mengusap seluruh kepala. Ya ini kalau untuk laki-laki, cowok, bapak boleh. Bahkan ada juga yang seperti itu. Kita jarang menjumpai nek wudhu bareng bapak-bapak nih kan, ningali ya Bu ngisret, dari ujung rambut ini sampai ke belakang tengkuk. Nek wong laki-laki bisa. Apa nek kalau wanita kan ya boten sakit ya Bu, pakai hijab, gitu, masih memakai penutup kepala dan sebagainya. Apalagi kalau wudhunya di tempat umum, otomatis tidak pangpian ataupun tidak seleluasa kalau di rumah sendiri. Jadi beda lagi. Ini adalah untuk laki-laki. Jadi mengusap seluruh kepala. Yang kedua, membasuh bagian atas surban. Ini berdasarkan satu hadis Rasulullah dari Ibnu Umar, dari Amr bin Umayyah diceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffatihi. Aku pernah melihat Rasulullah mengusap bagian atas surban dan kedua kakinya. Nih, Rasulullah memberikan contoh lagi, mengusap di atas surbannya. Nih, kalau di Arab itu kan memakai gutrah ataupun kalau laki-laki itu penutup kepala itu ya Bu, nih, itu, nih. Kemudian Rasulullah memberikan contoh diusapkan di atasnya. Jadi tak astani Rasulullah cuman mengusap atas gutrah ataupun penutup kepala saja. Itu pun juga boleh. Itu yang kedua.
Kemudian pendapat yang ketiga, mengusap bagian depan kepala dan surban. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddo famasaha binasihatihi wa ada imamati wal khufyin. Bahwa Rasulullah berwudu lalu mengusap bagian depan kepala dan bagian atas surbannya serta kedua kaki. Ini yang ketiga, mengusap bagian depan. Ya, berarti kita semuanya nih biasanya seperti itu ya, wudhu nggak mungkin semuanya diseret sampai belakang rambutnya, apalagi rambutnya panjang. Nggih, kaum hawa, ibu-ibu biasanya ngoten niku. Biasanya cuma sebagian saja. Yang penting sudah membasahi kulit kepala kita. Sudah kroso Bu, banyu niki netes atau bukan netes, nggih istilahnya sudah sampai meresep ke kulit. Kan kerasa, air meresep utawi mboten itu kan kerasa. Kan kita basah, seret kan ambil wudhu dari keran, kemudian seret ya diusapkan ke kulit kepala kita. Kalau kita rasa dingin, basah, berarti sudah sah, berarti sudah mengenai kulit kepala. Ngoten nggih. Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa mengusap kepala dengan air dilakukan dari arah depan ke belakang, yaitu dari bagian depan kepala sampai ke tengkuk. Jadi depan ke belakang. Ya, biasanya kita nggon bun-bunan ngono Ibu penak enek omong ya, nggon bun-bunan iki biasanya ngoten. Ya enggak semuanya. Nggih kalau perempuan muslimah enggak semuanya, enggak apa-apa. Itu juga sudah sah. Ya. Jika rambut wanita muslimah dalam keadaan dikepang, lalu ia hanya mengusap kepangan rambutnya saja, maka hal itu tidak mencukupi. Karena apa? Yang menjadi hukum pokok dalam hal ini adalah mengusap kepala. Pada sisi yang lain diperbolehkan membasuh bagian depan kepala sesuai hadis dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adkhala yadahu min tahtil imamati famasaha muqaddama ra'sihi wa lam yanfudil imamah. Aku pernah melihat Rasulullah berwudu sedang beliau memakai surban dari kapar. Maka beliau menyelipkan tangannya dari bawah surban untuk menyapu kepala bagian depan dan melepas surban itu. Nih, kalau Rasulullah pun juga pernah memakai surban, menyelipkan dari bawah surban. Seperti kita semuanya lah kan, untuk kaum ibu-ibu niki ya. Biasanya kan cuma diangkat sedikit nonton ya. Apalagi masih memakai inner niku ya, memakai dalaman hijab biasanya penting nikune rada diunggahne titik ngoten nggih. Kemudian tangan kita dimasukkan ke kulit kepala. Ngoten. Kalau misalnya rambutnya tuwebel nggih. Kemudian jenengan enggak kerasa niki tangane niki kena banyu niku enggak kerasa. Misalnya rambutnya digepang niku kan tebel ya Bu le. Rambutnya kalau digepang itu kan tebel. Ya maka kita niki harus dibiak titik ngoten rambutnya. Nggih. Ataupun yang penting ujung tangan kita, jari kita terkena ataupun kerasa basah mengenai kulit kepala kita. Niku syaratnya. Nek mboten krasa teles, nggak kerasa ada air yang sampai ke kulit kepala, itu berarti belum sah wudhunya. Ya, niku garis bawahnya seperti itu ya. Sampun. Itu yang kebanyakan kita lakukan oleh kaum ibu kita. Ataupun kaum muslimah. Dan kalau laki-laki pengen nak buat apalagi sing pelontos ngono kan berwudu wis penting ruwabeh nggih dari ujung rambut sampai ke bawah tengkok sini belakang mburi kitok mburi kene ya ora apa-apa wong lanang rambutnya mboten enten nggih malah anyep musim panas kan penak nek wudu ngoten niku. Nah kita kaum muslimah enggak usah, yang penting sudah kerasa basah kulit kepala kita. Itu saja yang harus digarisbawahi. Ya masyaallah, sampun nggih. Jadi mengusap kepala seperti itu. Selanjutnya, fardunya wudhu yang keempat, membasuh kedua kaki, yaitu membasuh kaki sampai kepala kedua mata kaki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Demikian itulah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Tadi diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, dia menceritakan, takhallafa anna Rasulullah fi safarnahu pada rokhana waktu arhaqna sholatul asr wa nahnu tawadda'u faj'alna namsahu ala arjulina fanadda fa'a'la sotihi wailul lil aqabi minan nar. Rasulullah pernah tertinggal di belakang kami dalam suatu perjalanan. Pada saat itu kami sedang mengetahui datangnya waktu sholat asar. Kemudian kami berwudu dan membasuh kedua kaki kami. Sembari melihat ke arah kami, beliau berseru dengan suara keras mengatakan, 2 atau 3 kali, celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air dari siksaan api neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
fardunya wudhu yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah kalau misalnya atasnya boleh napa mboten Bu, sampai tengah-tengah mriki, tengah-tengah kaki yang paling bawah boleh, boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh kurang dari bawah mata kaki. Ngisor polok ini Bu, berarti kegelamaan tok ngoten niku. Berarti ya kurang sempurna, mboten pareng nggak boleh. Jadi kalau dinaikkan, dilebihkan boleh, tapi kalau dikurangi yang tidak boleh. Itu ya. Makanya kenapa yang sebenarnya yang fardunya wudhu niku cuma satu kali, Bu. Basuh muka satu kali, yang penting sudah sempurna. Basuh tangan sudah sempurna. Basuh kaki sudah sempurna. Satu kali saja nggak apa-apa. Ya, 3 itu kan kesunahan dan juga takutnya masih ada anggota wudhu yang belum terbasuh. Makanya Rasulullah mengingatkan, ngoten nggih, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Kadang niku makanya kaki niku kan nek kata wudhu kan kudu diangkat gitu. Diangkat biar belakangnya kaki tumit, bagian bawah niki kan terkena air semuanya. Kemudian menyela-nyela juga di sela-sela jari kaki kita ini juga dibenggang-benggang nih dan airnya bisa masuk ke kulit seperti itu. Nih, karena nek mana wudhu misalnya sikile ora teles, lho nggih piye nek wudhu nggih keliwatan ngoten niku. Nah, itu berarti belum sempurna. Maka Rasulullah mengingatkan nggih jangan sampai masih ada anggota tubuh yang belum terkena air. Nggih. Sampun selanjutnya yang keenam, tertib dalam membasuh anggota-anggota tubuh di atas, yaitu membasuh muka terlebih dahulu, lalu kedua tangan, kemudian mengusap kepala, dan selanjutnya membasuh kedua kaki. Demikian itulah tertib yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah kepala kalian serta basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Sedangkan dalam satu hadis sahih disebutkan, mulailah seperti apa yang telah aku mulai berurutan. Demikian dari Rasulullah bahwa beliau selalu berwudu secara tertib dan berurutan. Masya Allah. Ya, jadi tertib ya Bu. Ya, nggak enak wudhu ya misalnya jenengan wis niat. Terus kemudian sikilku anu sikile gatel kering tentang wudhu sikil dhisik ngoten. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah tertib. Ini adalah aturannya Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa direvisi ataupun diganti, itu nggak boleh. Ya, sudah nggak boleh lagi karena memang itu aturannya Allah. Nih, sudah dalam dalil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, hadis Rasulullah ada, dan ijma' para ulama. Jadi fondasinya sudah kuat sekali. Ya. Selanjutnya yang keenam ya, berwudu satu kali atau sekaligus dalam satu waktu, yaitu tidak berselang waktu terlalu lama antara satu fardu wudu ke fardu wudu yang lain. Misal, antara membasuh muka dengan membasuh kedua tangan tidak boleh dalam waktu berjauhan. Selain itu, anggota tubuh yang terkena air wudhu harus kering dalam satu waktu. Namun, diberikan keringanan pada selang waktu yang tidak terlalu lama. Jika habis atau terputusnya aliran air dan sulit untuk mendapatkan air kembali. Nah, niki kemarin ada yang bertanya pernah menjumpai satu santri ngeten, Bu, kula niku nak wudhu di kamar mandi, kemudian membasuh kaki, kemudian membasuh kakinya keluar di teras kayak gitulah. Nonton niku apakah boleh? Boleh, karena jedanya tidak terlalu lama. Dan tidak boleh, misalnya wudhunya sudah sampai membasuh tangan, mau membasuh kakinya jarak 10 menit, jarak 5 menit. Nah, itu terlalu lama jedanya ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya masih dalam satu waktu, ya, kemudian nggak terlalu lama jaraknya, itu nggak apa-apa, boleh dijeda Bu, ngoten. Tirang basuh kaki saja ke teras depan. Kan kalau di sini kan kita jarang ya Bu, biasanya lantai itu kan selalu kering.
Kemudian kita misalnya naik ke wastafel, biasanya nggih, saya sendiri ngoten nggih. Kakinya kan dinaikkan ke wastafel ya Bu, kan tinggi. Mungkin nggih jenengan nggak sanggup, nggak bisa dan sebagainya. Udah nyari tempat lain yang sekiranya bisa membasuh kaki. Nggak apa-apa. Nggih, jedanya tidak terlalu lama, tidak ada masalah. Atau misalnya wudhu sudah sampai membasuh tangan, tiba-tiba airnya mati. Berarti kan otomatis nih, secara otomatis ngoten niku. Kemudian sulit mendapatkan air kembali, ya sampai sejam nggak nyala. Kemudian kita juga nggak ada solusi, nggak ada penyimpan air yang lainnya. Ya berarti sudah batal keseluruhannya, ngoten nggih, karena jaraknya sudah 1 jam lebih. Tapi kebanyakan kalau rumah-rumah ya pasti masih punya stok air nih, walaupun sedikit, walaupun 1 galon, 1 timba, biasanya sudah ada stoknya. Ya. Kalau misalnya cuma nunggu pergi ke tempat stok air, kemana, ya sekiranya masih bisa dijangkau, dan anggota tubuh kita yang lainnya tadi kan masih basah kena air, ya nggak ada masalah. Seperti itu ya, Masya Allah, subhanallah. Ya, saya ulang lagi, syarat fardunya wudhu yang pertama harus niat. Ya, inamat a'malu binniyah wa kulli limri'in ila manawa. Ya, jadi semuanya niat karena Allah, kita niatnya berwudhu karena Allah, untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena manusia. Nih, niat. Yang kedua, membasuh wajah, ya, diawali dari dahi bagian atas sampai dagu bagian bawah. Dagu, ya, bukan janggut saja, tapi dagu bagian bawah. Ya, harus dibasuh, seret, ngoten ya Bu, ya. Tangan kita ini kan ombot, telapak tangan, seret dari ujung kaki, ujung dahi sini, tempat cukul rambut sini sampai seret sampai ke bawah dagu. Nih. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Di atas siku lebih baik lagi. Yang keempat, mengusap kepala. Nih. Mengusap kepala di sini untuk kaum muslimah, ya kalau memakai hijab, di bawah hijab, timbun-bunan meriki, ya, yang penting terasa basah ataupun terkena air, sudah sah. Kalau untuk laki-laki tadi ada 3 pendapat, boleh diusap dari ujung rambut sampai ke bawah tengkuk, boleh. Rasulullah memakai hutrah, memakai surban, memakai hijab, ya, maka beliau diusap di bawah hijabnya saja boleh. Kemudian di atas hutrahnya pun boleh. Yang penting sudah terasa menyerap air dari tangannya ataupun dari airnya sampai ke kulit kepala. Itu juga sudah sah. Yeah. Kemudian yang keempat, kemudian yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau misalnya lebih lagi di atasnya boleh, lebih baik. Dan kemudian yang kelima, tertib, harus tertib, sesuai yang tuntunan di atas tadi. Kemudian yang keenam, berwudhu 1 kali atau sekaligus dalam 1 waktu, tidak berselang lama. Itu fardunya wudhu yang harus kita kerjakan. Wes setiap saat wudhu aku insya Allah penuh paham. Ya alhamdulillah. Nah, mungkin kan di dalam kitab ini lebih detail lagi. Mungkin dari panjangan semuanya wudhunya biasa seperti itu. Mungkin rotok cipak-cipik ataupun rotok nopo niku mungkin ngirit air kan orang sini kata niku nggak boleh main air terlalu banyak. Jadi kita siasati ya Bu, bagaimana caranya biar kita niku juga menghemat air, tidak boros-boros air juga, tapi ketika berwudhu kita sudah sesuai dengan syariat ataupun tuntunan ilmu fikih, sudah rata semuanya, air yang digunakan juga mengalir, bukan diusap lah ya, air itu harus mengalir yang kita gunakan untuk berwudhu. Masya Allah, mungkin itu saja ya Bu, insya Allah materinya sudah banyak. Insya Allah besok selanjutnya hal-hal yang berkenaan dengan wudhu dan lainnya. Insya Allah. Karena waktu, dan saya pun tak lihat kakek saya, ngoten ya Bu. Insya Allah seperti itu saja dulu. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin dari kemarin pembahasan kita tentang bejana ataupun wadah yang kita gunakan ataupun kita gunakan untuk mengkonsumsi makanan, untuk minum dan sebagainya, mungkin ada yang kurang jelas, ataupun dengan berwudhu ini tadi ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan.
Kemarin tentang kulit bangkai dengan bulu bangkai, nggih niku ada yang masih ditanyakan apa mboten? Monggo. Kalau nggak ada saya yang bertanya pada jenengan. Nggih, saya dulu yang Hanya bertanya pada Bunda jenengan. izin. Oh, mau tanya, nggih, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Ini Bunda, mungkin ada Waalaikumsalam sedikit warahmatullahi wabarakatuh. nggak nyambung Ya, dengan tema ya Bunda, izin. ya, Eh, ya. Kalau habis wudhu, makan itu membatalkan wudhu tidak Bunda? Soalnya kalau habis waktu maghrib itu kan sangat-sangat minimalis ngurusin nenek gitu. Jadi kalau buka puasa waktunya terlalu makan waktu, jadi mendingin buat sholat, zikir dan macam-macam. Tapi dibatalin dulu dengan makan kurma dan air putih atau mungkin ditambah makan beberapa suap, apakah wudhunya batal Bunda? Terus suwun. Iya. Ya, terima kasih. Masya Allah, ya, insya Allah menjawab pertanyaan Bu Husnul dan juga teman-teman yang masih belajar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu kita. Ya, Bu, mboten batal, Mbak Husnul tenapa batal, ngoten nggih. Biasanya saya sendiri pun nggih, biasanya nggih, saya kalau sudah masuk maghrib niku sudah punya wudhu, ngoten nggih. Kemudian sudah azan, punya azan, mendengarkan azan, selesai niku sambil membatalkan wudhu, minum, makan kurma, nggih, dan sebagainya. Nggih, kemudian bakda niku kita mengerjakan sholat, nggih, biasanya ngoten. Jadi nggak apa-apa, nggih. Kumur-kumur kan kalau kita makan kurma, kita sambil minum, insya Allah niku kan istilahnya niku makanannya juga sudah masuk ngoten nggih. Walaupun mungkin makan jangan makan berat dulu nggih Bu sebelum sebelum sholat ngoten. Biasanya kalau sudah makan berat niku kan tenggorokan kadang niku pedes, makan sambel, makan apa, biasanya niku nggak nyaman. Kalau saya sendiri niku pokoknya krungu azan nggih dibatali misalnya minum 1 teguk 2 teguk sudah sholat ngoten kalau kebiasaan saya ngoten. Jadi nggak makan berat ataupun makan apapun dulu ngoten. Jadi mulut kita ini pun juga masih bersih, masih netral ngoten nggih, belum terkena kotoran dan sebagainya. Bukan maksudnya kotoran itu, maksudnya makanan sisa-sisa makanan itu kan pasti ada pedesnya, ada mungkin kan selilit-selilit yang masih menempel di gigi. Ini kan kadang kurang nyaman kalau kita gunakan untuk sholat. Tapi kalau kurma dan air itu kan memang sunnahnya Rasulullah membacakan dulu seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, ya, kemudian kita kumur-kumur saja, ngoten. Ya, selesai, batal, kumur-kumur, ya, sudah dirasa nggak ada lagi yang menempel di gigi kita, baru kita sholat. Jadi nggak membatalkan wudhu, nggak husnul, nggak apa-apa sayang. Nggak membatalkan wudhu, insya Allah kita Iya pelajari Bunda, selanjutnya. alhamdulillah. Ya, Soalnya kalau wudhu itu lagi saja memakan kan. waktu, waktunya minimalis Ya sekali. iyalah ya jelas lah. Oke, matur Jelas suwun lah. Bunda. Oh, satu kali wudhu untuk 2 kali sholat fardu mawon nggak apa-apa. Itu sering saya lakukan kok maghrib dan isya nih, sering saya seperti itu kok. Jadi nggak ada Insya masalah. Allah. Ini Oke Bunda. yang membatalkan sholat ya nek paling jenengan karo maem, sholat atau karo maem pripun. Walaupun misalnya kan kadang itu masih ada sisa-sisa makanan, apalagi daging itu kan ada seratnya ya. Kadang itu, masya Allah, Oke kadang Bunda, tadi itu sudah yang berkumur, saya sudah gosok pertanyakan. gigi, kadang masih ada. Lah, kalau seperti ini, ya saya dulu juga belajar ngoten ya. Jadi enak selilit nempel, niku digerak nang pinggir geraham pinggir gini Bu. Kan mulut kita ini banyak air liur ya. Biasanya kotoran itu mengikuti air liur. Ya jadi digerak nih pelan-pelan ngeten. Baik kotoran itu biasanya minggir di pinggirnya lah istilahnya seperti itu. Kemudian misalnya kalau misalnya sudah tidak bisa diatasi lagi, misalnya sudah sampai mulut bagian depan sini, nggak apa-apa, tangan kita nih rodok maju, pelan-pelan tapi gerakannya nggak spontan seret langsung ke mulut, mboten. Tapi tangannya gerak alon, 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 kemudian bekas makanan tadi kita ambil pakai tangan kita. Nggak apa-apa, itu karena gerakannya pelan, tidak spontanitas. Diledakan mboten asal to Yang Bu, disebul ning ngoten pakai ilat. Pakai ilat. sebenarnya penting pelan-pelan. Oh, Nepsu itu kan mengeluarkan tenaga, Mbak. Nggak boleh sayang. biur. Lah, Niku batal ya berarti. Nggih, kan yang membatalkan wudhu kan melakukan 3 gerakan berturut-turut yang gerakan besar ya. Kalau ringan, walaupun pelan-pelan, misalnya tangan kita diangkat menuju mulut, kemudian diambil kotorannya tadi, kemudian diambil sudah keluar ya, kemudian pelan-pelan tangan kita turun lagi, nggak ada masalah.
Tapi kalau mulai langsung duduk nggak tentu dibuang. Itu biasanya tenaganya kuat loh Bu Suci. Nggih, biasanya ya Kan begitu maksudnya sudah. kayak teng ujung lidah terus ngoten niku lho, Bu. Mending jangan ambil pakai tangan mawon. Pakai Oh, tangan tapi pakai pelan-pelan. Itu lebih afdal. Nggih, tidak daripada khawatir gotong gerakannya mbayung. terlalu cepat. Nggih, biasanya ngoten niku ya. Nggih. Allah. Jadi itu nggih, Bu Husnul insyaallah paham nggih semuanya. Mungkin santri baru niki saya cari santri baru niki kok jarang ada yang hadir niki nggih, malah santrinya lama-lama yang hadir niki. Sayang loh. Niki fikih niki sangat perlu penting banget bagi kita semuanya kita pelajari, kita dalami ya Bu nggih. Walaupun saya yakin jenengan sudah ngaji kitab apapun banyak, nggih, Safinatus Shalah, Safinatun Najah, semuanya sudah dipelajari, tapi nggak ada salahnya kita ulang-ulang lagi, kita ulang lagi. Ngeten nggih. Insyaallah semakin menambah ilmu kita. Karena setiap kitab niku kan walaupun sama, tapi isi penyampaiannya ataupun tambahan materinya itu nggak sama, Bu. Ada tambahannya lebih detail lagi, ada hadis yang menerangkan, ada Al-Quran yang menerangkan, ada ijma' ulama yang membahas, itu semuanya lebih detail lagi atau lebih komplit lagi, ngaten. Jadi nggak ada salahnya. Banyak kitab tentang sholat, membahas puasa, kita pelajari kembali. Ngaten nggih? Ya, Bu Husnul insyaallah paham ya. Jadi lebih baik Ya kalau kita benar. mau buka niku punya wudhu dulu Bu enak Bu ngoten nggih. Dibatalnya terus langsung sholat dhisik. Nek sholat niku dalam keadaan perut kosong niku nyuaman nyantai ngoten nggih insyaallah Mas Yan. Tapi kalau sudah kenyang niku biasanya mager, aras-arasen. Itu saya sendiri loh nggih, pernah mencoba seperti itu rasanya sebah ngoten perut niku enggak enak. Tapi kalau sudah sholat Disut dulu apa rukuk nyaman. anu lho, malah nyengkal. Kula sebaliknya lho Bunda, Iya, Bunda. nggih. Kula niki lek Sebaliknya. buka niki kadang mikir lek mboten buka riyen. Mikir ya Allah mau jajanku, ya Allah mau. Pikiran Mbak Astagfirullahaladzim, Astri ya Mbak Allah. Mbak Misa. Nggak Saestu konsen. niki kula jujur kula. Ya Allah, tuyul. Dadosé kula Ora dikatakan konsen, dhewe konsen. Tak tanglet pun. Ya Allah, kelingan aku mboten tanggane tenang man kula. piye. Ora Lek dadi banyak ngumpul-ngumpul nih gawe ketisuk awak Lek kula. Mbak ngono, Bu. Teronge ngoten paling Mbak Misa. Saestu kula jujur Astagfirullahaladzim. kula. Bunda kula tak tanglet pun. Ya bangga. Nganu kula ngantukan to pun. Lah nganu ngajine kadang-kadang seliut ngoten lho. Ngoten ku batal apa mboten pun ngajine. Tutu-tutu. Ketiduran ya Bu Endang. Nggih, Iya mak seliut ngono nggih. lho kadang-kadang Tidur ayam ngarani ya. Seliut-seliut Tidur nggih. ayam. Kadang-kadang meneng ngene iki lho. Lho, aku kok Nggih. Paham. Itu biasanya nggih. faktor U, kados kula, faktor U. Indang Nggih. atas. Nggih. Kula ngoten Masyaallah niku ya lek baca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Bunda. Kok kaya tenanan Lah, ngono aku mau tekan ayat ini piro ngoten. Nggih. Nggih. bertahajud Duwi ngenteni golek subuh terus biasanya saya. ngoten niku. Muapot ngoten niku. Ya Nggih, ngantuk ayam nek ngaran. Batal Nggih, mboten masyaallah Bunda ngoten nggih. niku Bunda. Nggih, jawab pertanyaan Bu Endang tadi gini, Bu. Yang membatalkan wudhu adalah salah satunya adalah yang tidak membatalkan menjaga wudhu kita adalah menempelkan pantat kita di lantai. Dados nek jenengan ngrasa gaene ngantukan, jenengan mending semende teng tembok, nggih, semende teng tembok, kemudian posisi mohon maaf nggih, kubul kita, mohon maaf nggih, belakang kita, niku ditrepne ngoten nek lungguh, Bu. Lungguhe ora miring kanan, ora miring kiri. Paham? Lungguhe trek, lungguh biasa. Jenengan bersandar. Nggih. Kalau jenengan merasa ngantukan seperti itu, insya Allah posisi lebih aman. Karena kita nggak khawatir. Ketika duduk tadi kan nggak ada barang, mohon maaf, misalnya kentut ataupun apa yang keluar. Tapi kalau posisi kita misalnya duduknya mereng, duduknya timpoh, duduknya pripun nek duduk nggih. Duduknya biasanya piye? Nggih. Penting pantate kita niku diterepne teng lemah atau tempat duduk kita. Orang miring-miring ngoten lah istilahnya seperti itu. Kalau seperti itu nggak membatalkan wudhu, buatan batalnya wudhu. Ya. Nggak Tapi kalau merubah misalnya tempat ketika kita datang bangun, gitu. nggak merubah tempat ataupun posisi ketika kita duduk pertama kali. Jadi penak semende tembok, kemudian bokongnya niki
diterapne nang ngesor lemai awak dhewe lungguh ngoten. Insyaallah itu menjaga kita semuanya untuk terhindar dari batal wudu ngoten. Oh, lungguh Ya. teng sofa ngeten lho Bun, teng sofa ngeten. Lungguh ngoten. Nah, nek sofa penting ojo miring, ojo ndengkluk terlalu ndengkluk nang maju atau mundur. Nggih, penting posisi mohon maaf nggih carane mohon maaf nggih pun ngarane apa bahasa Indonesia nih jalan belakang niku ya. Itu nggih, niku carane ketutupan ngoten lho Bu, ditutupi Nggih, kalih bokonge awake dhewe lho, ngoten lho, ngoten. mboten rawan Itu keluar posisi lah yang Bun. betul, Angine. betul, seperti itu loh Bu Endang. Tapi Itu lek nggak apa-apa, sende-sende nggak ngoten, apa-apa. posisi sende-sende keturun ngoten nggih, Pak. Mboten Nek batal. sendes nggih, nek sende-sende kok juk-juk wis posisine berubah. Nah, berarti jenengan sudah batal. Oh, Ujug-ujug ujug-ujug wis lho kok wis miringe nuwemen ngene, wis doyong ngambekan ngoten nggih. Sudah doyong nggih. ya berarti ya sudah nggih jenengan wudu lagi mawon lebih afdal, lebih utama. Ngoten nggih, 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 Bun. seperti itu. Heeh, ya. Ya ngeten kan Nggih. mboten Jadi ragu, Bun. nggih, Oh, insyaallah kita belajar bersama-sama ngoten nggih Bu sini. nggih. Ngoten Nggih, iki matur posisi yang suwun, sah itu Bun. seperti itu. Nggih, insyaallah sama-sama belajar Bu. Ya kemudian Bu Miftah tadi misalnya ya kita nih kebayang panganannya awak dhewe lho Bu nerantang mak meriyen. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah Bu Miftah ya. Dengan daharian makan dulu, wis dinikmati alhamdulillah. Biasanya mak niku berapa sih lamanya nggih? Mungkin 10 menit cukup nggih. 10 menit cukup ya. Nggih, insyaallah sudah. Kemudian kalau sudah selesai, ya misalnya jenengan sudah punya wudhu, ya kumur-kumur. Kalau sikatan itu kayaknya belum dianjurkan, ya nanti bisa keluar lagi. Biasanya seperti itu, rawan keluar lagi. Ya kumur-kumur sekiranya sudah bersih, ya sudah, mulut kita sudah bersih. Mungkin panas. Biasanya kan kalau maem panas, kadang niku tenggorokan niku nggak nyaman. Bagaimana ya? Solusinya minum susu misalnya seperti itu ya. Minum susu putih itu kan bisa menetralisir ya Bu, dari panas ataupun habis makan sambal biasanya ben hilang pedese ngoten Ibu. Ya sudah jenengan segera berkumur dibersihkan mulutnya baru melaksanakan sholat, nggak ada masalah. Ngoten nggih. Daripada engko ingkong kurung dipangan, botoke ndang selentang dipangan. Enggak sholat malah kebayang-bayang mak terus rendang-rendang ngoten nggih. Seperti itu. Ngoten. Ya. Ya dan juga misalnya ngantuk ayam tadi biasanya ya Bu ngantuk-ngantuk ayam seperti itu ya biasanya faktor usia juga ngonten dan juga kadang niku saking kecapeannya dan sebagainya. Yang penting kita lihat posisi awal duduk kita bagaimana. Kalau duduk kita sudah sesuai terap nih bokongnya diterap nih panggonan duduk, kemudian posisinya tidak berubah, jenengan yakin tidak batal wudhu. Tapi kalau posisinya sudah berubah, miring doyong ke kanan, doyong ke kiri, apalagi kejelungup, mohon maaf nih, kadang nih ada kan ngantuk tadi kok sampai kejelungup, sholat mawon ada kok, ada cerita seperti itu sampai kejelungup dan sebagainya, ya berarti sudah batal wudhunya. Ngaten nggih, insyaallah nggih ibu-ibu semuanya belajarnya kita hari ini. Nggih. Sampun? Ya jelas nggih insyaallah. Nggih. Ya alhamdulillah barakallah. Demikian tadi nggih pembahasan kita tentang bab wudu. Monggo Niki kalau sampun kita telas semua kok insyaallah. waktune. Aku kula jenenge teko Sampun sitok Bu. mawon Bu. Hah? Oh nggih, monggo entah siji, monggo. Nggih, anu kula wau ketinggalan kok. Niki buru kayak pada waktu wudu nggih, pada waktu wudu kan sudah niat terus membasuh muka. Itu tapi dalam hati tidak diikrarkan dalam hati ngoten nggih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa mata, telinga mata, hidung dan mulut saya. Ngoten niku di selang-selani doa ngoten niku napa diperbolehkan terus ampunilah dosa-dosa tangan hamba yang telah mengambil bukan milik saya. Ngoten niku pripun? Ngoten niku terus Nggih. Tadi ampunilah sini dosa-dosa kaki saya akan melangkah yang menuju berilah kemudahan kelancaran untuk menuju Siratul Mustaqim. Ngoten niku pripun kayak ngoten. Kalau nggih. Jadi di sini tadi sudah disebutkan ya Bu Suci nggih, secara otomatis hadisnya sudah jelas sekali. Ya, dari apabila kita berwudu lalu berkumur, maka sudah dikeluarkannya lah atau dihapuskan kesalahan-kesalahan itu dari mulutnya. Jadi enggak secara langsung kita berdoa di dalam hati kita ngomong, ya Allah hapuskanlah dosa saya dari
mata saya, dari telinga saya. Itu secara otomatis Allah niku sampun, Mbak, sudah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ngoten nggih, nggak usah diikrarkan, nggak usah didoakan. Yang penting seperti tadi disebutkan sesuai dengan syariat. Nggih, menghindari perkara-perkara yang makruh. Itu saja sudah. Secara otomatis kita nggak doa pun insya Allah sudah secara otomatis Allah menghapus Terulino kesalahan-kesalahan. ngoten niku lho Bu. Tapi ya nggak apa-apa kalau waktu jenengan wuduke luas suwi, nggih kan perlu waktu juga toh. Doa niku kerentek niku walaupun di dalam hati. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semuanya itu doa niku baik ngoten nggih. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jenengan sudah yakini ya sudah wong Allah niku sudah memafu kok sudah jelas-jelas sudah kita membasuh muka Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita dari muka. Membasuh tangan sudah dihapus kesalahan dari tangan kita. Sampun. Yakin mawon ngoten niku, ngoten lho. Nggih. Enggak usah terlalu was-was ataupun terlalu khawatir bagaimana dan bagaimana. Ya Allah sudah jelas kok. Banyak dalil hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Nggih, Masya Allah sampun nggih. Masya Allah karena Nggih, matur suwun Bu. Asmaul Husna. Nggih, terima kasih Bu Suci dan semuanya. Barakallah nggih. Insya Allah kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah dalam bertalabul ilmi, dalam kita semuanya mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Kita niatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya, bukan hanya untuk perkara dunia saja. Jadi sudah ada dalil yang menerangkan, hadis yang menerangkan seperti itu. Jadi barang siapa kita hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah juga akan memberikan hijrah itu kepada umatnya. Tapi kalau niatnya karena hanya dunia saja, ya misalnya dunia kerja di Taiwan pengen punya rumah, pengen punya sawah. Allah memberikan itu saja, ngerti loh. Karena tujuannya itu, tujuannya rumah dan sawah. Tapi kalau tujuannya kita mencari ridhonya Allah, kita semuanya diniatkan bekerja sambil bertolakul ilmi seperti sekarang ini karena Allah, maka kita mendapatkan harta dunia dan juga pahala di akhirat. Insya Allah. Ya, makanya niat niku sangat penting. Mari kita perbaharui niat kita hanya mencari ridho Allah dan Rasulnya. Makan mawon ya, karena waktu sudah waktunya ya selesai ya ibu-ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Dari saya penjelasan saya ada yang kurang jelas, kurang difahami. Semoga Allah memudahkan lisan saya dan juga kita semuanya dalam menimba ilmu di Masjid Ta'lim Iwamid on Air. Amin ya rabbal alamin. Ya ngatan mawon wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.